Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor sekarang punya Tretan sudah mengeklik video ini. Oke Tretan, belakangan saya mohon maaf kepada kalian jika channel saya ini sepi, karena memang sengaja saya tidak buat konten ya Tretan. Tapi insya Allah saya depan akan semangat dengan support dan dukungan kalian semua. Oke Tretan, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah kriminal, yaitu peristiwa penembakan yang terjadi di kota Semarang, Jawa Tengah. Ini sangat menarik Tretan. Kenapa demikian? Karena ini pelakunya adalah seorang polisi, sementara korbannya adalah menimpa salah seorang pelajar yang duduk di kelas 2 SMKN. Nah, sampai saat ini Tretan, kejadian ini, peristiwanya, perkara dan lain sebagainya ini masuk belum diungkap secara tuntas oleh aparat kepolisian, karena berbagai fakta yang terjadi itu ada banyak keterangan yang simpang siur. Lantas bagaimana ceritanya? Tapi terlebih dahulu saya akan disclaimer ya Tretan, bahwa kisah yang saya sampaikan ini saya cari sendiri di Google dengan membaca banyak berita. Tanpa panjang lebar, langsung kita masuk pada kisahnya. Oke Tretan, sebelum kita membahas latar belakang peristiwanya, terlebih dahulu kita harus kenali dulu korbannya dari seorang pelajar itu. Nah, korban dalam peristiwa penembakan ini ya Tretan, ini adalah namanya Gama Rizky Nata Oktavandi. Kita sebut nama Gama seperti itu. Nah, Gama ini ya Tretan, ini berasal dari Kabupaten Sragen. Jadi dia ke kota Semarang adalah menempuh pendidikan dengan sekolah SMKN di sana. Di Semarang itu Tretan, kenapa bisa punya tempat tinggal? Karena kebetulan saja di Semarang Gama ini punya kerabat. Ayah Gama ini ya Tretan, Andi Prabowo, nah tidak ikut Gama ke kota Semarang, melainkan dia berada di kampung halamannya di Sragen, sehingga pendidikan Gama ini dipasrahkan sepenuhnya kepada kerabatnya yang ada di kota Semarang. Hanya saja Tretan, tempat tinggal Gama ini di kota Semarang, dia dititipkan tinggal bersama neneknya seperti itu, di Jalan Borobudur Timur, Semarang Barat, kota Semarang. Jadi jarak tempuh antara Sragen dengan Semarang bisa jadi ketika Gama ini weekend santai, libur, bisa jadi pulang ke rumahnya di kampung halamannya di Sragen seperti itu ya Tretan. Nah, di Semarang ini ya Tretan, Gama ini sekolah di SMKN 4 Kota Semarang dengan mengambil jurusan teknik mesin seperti itu. Nah, walaupun pendidikan Gama ini di kejuruan SMK ya Tretan, namun semangat dalam berkarya, dalam memacu prestasi ini tidak pernah luntur seperti itu. Salah satunya prestasi yang didapatkan oleh Gama di sekolahnya ini ya Tretan, Gama ini menjadi anggota Paskibraka. Nah, mantap kan ya Tretan? Tentu banyak pelajar yang ingin menjadi Paskibraka, tapi tidak semuanya bisa ikut dan diambil. Semua harus melalui seleksi sekolah masing-masing. Selain di Paskibraka Tretan, Gama ini juga aktif di organisasi ekstrakurikulernya, yaitu Pencaksilat. Hingga kegiatan Pencaksilat ini bisa dilakukan Gama di dalam ataupun di luar sekolah seperti itu. Nah, latar belakang Gama ini ya Tretan, kebiasaan sehari-harinya sekolahnya itu menyaksikan bahwa Gama ini dikenal sebagai pribadi yang baik, pendiam, tidak neko-neko terhadap teman-temannya seperti itu. Dia bersikap ramah ataupun layaknya lah seseorang yang menempuh pendidikan seperti itu. Puncaknya Tretan, pada tanggal 24 malam, seperti itu tanggal 11, Gama kala itu berpamitan kepada neneknya. Dia berpamitan ingin pergi mau latihan pencaksilat. Izin ya Nek, untuk malam ini saja saya mau keluar mau latihan pencaksilat. Yando, hati-hati, jangan sampai
ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu pesan dari dari sang nenek. Pada saat Gama ini keluar ya Tretan, dan dia tidak sendirian, dia ditemani oleh dua temannya seperti itu. Siapa dia? Adam dan Setria. Adam dan Setria ini bisa jadi teman sekolahnya atau teman saya nggak paham, tapi yang jelas ini teman sekolahnya ya Tretan. Adam dan Setria ini mengendarai sepeda motor, sementara Gama ini ya Tretan bawa motor sendiri, yaitu jenisnya Vario berwarna hitam. Ya, perhatikan ini ya Tretan, motor kendaraannya Gama, karena ini nanti akan berkaitan dengan cerita yang berikutnya. Pada waktu itu kan malam minggu ya Tretan, minggu malam Senin. Tentunya kan di hari minggu sebelumnya ada waktu kosong, ada waktu lenggang yang dilakukan Gama. Nah, kota Semarang pada waktu itu ya Tretan tengah lagi diperhatikan aparat kepolisian. Artinya ini menjadi atensi seperti itu, karena belakangan di kota Semarang ini ada marak aksi-aksi gangster sehingga memicu keresahan warga. Pada waktu itu ya Tretan, karena menjadi atensi aparat kepolisian, tentu aparat personil yang bertugas itu akan bersiaga turun ke bawah dengan melakukan ketertiban masyarakat seperti itu. Tidak terkecuali adalah Aibda Robik Zainuddin. Nanti oknum polisi ini akan jadi tersangka dalam kasus penembakan ini ya Tretan. Perhatikan seperti itu. Nah, pada waktu itu ada 3 lokasi yang menjadi atensi aparat kepolisian di wilayah kota Semarang itu ya Tretan. Salah satunya itu adalah di wilayah Gayam Sari, Semarang Utara, dan Semarang Barat. Nah, jadi ya Tretan, 3 lokasi ini lagi diterawang oleh aparat kepolisian. Artinya lagi betul-betul diperhatikan, karena 3 lokasi ini menjadi sentral dan pusat orang-orang gangster ketika dia hendak melakukan onar seperti itu. Salah satu tempat yang paling dominan dan yang paling dijadikan tempat tawuran ini adalah Semarang Barat. Saksikan ya Tretan, Semarang Barat. Bahkan pada aksi kejadian gangster yang sebelumnya pernah terjadi, aparat kepolisian ini sudah memanggil 12 orang pelajar untuk dijadikan saksi atas peristiwa tawuran yang terjadi di kota Semarang. Alhasil, 3 dari 12 orang tersebut dijadikan tersangka oleh aparat kepolisian. Mereka masih berada di bawah umur. Nah, salah satu gangster yang paling dikenal oleh masyarakat Semarang pada waktu itu ya Tretan adalah geng Seroja Plus sama geng Tanggul Pojok. Nggak tahu latar belakang dari nama ini apa, sehingga muncul istilah Seroja Plus dan Tanggul Pojok. Bisa jadi nama kampungnya apa kan, seperti itu ya Tretan. Karena menjadi atensi ya Tretan, seperti yang saya katakan tadi, maka banyak aparat kepolisian dan personil itu melakukan Harkamtibmas ke bawah. Apa itu Harkamtibmas? Yaitu Kamtibmas, ketertiban masyarakat, yaitu dengan melakukan advokasi dan upaya-upaya pencegahan. Tidak terkecuali yang bertugas pada waktu itu adalah Aibda Robik. Nah, Aibda Robik ini ya Tretan merupakan salah satu personil Satres Narkoba. Dari Satres Narkoba Polrestabes Kota Semarang. Tidak juga Aibda Robik ini juga melakukan Tretan Kamtibmas ke bawah dengan mengayomi masyarakat, dengan melakukan pencegahan dan lain sebagainya. Puncaknya ya Tretan, karena ini ada berbagai macam versi, tapi akan saya terangkan semuanya, bahwa insiden penembakan ini disebut dari versi karena ada aksi tawuran. Ceritanya adalah tawuran ini terjadi akibat 2 geng ini berseteru, kemudian ada aparat kepolisian yang hendak mau melakukan peleraian. Tetapi di tengah jalan, aparat kepolisian ini diklaim sama 2 geng ini dilakukan penyerangan, sehingga Aibda Robik ini
melakukan penembakan, melepaskan tembakan. Itu yang versi pertama. Kemudian yang versi kedua adalah bahwa aksi penembakan ini terjadi karena ada aksi kejar-kejaran 3 motor versus 1 motor. Latar belakangnya adalah polisi sebelumnya menyelidiki bahwa akan ada 2 geng ini melakukan tawuran dengan berbagai kesepakatan. Jadi walaupun ini mau melakukan aksi tawuran ya ternyata harus ada kesepakatan dulu seperti itu. Kita bawa sajam apa enggak, bawa senpi apa enggak, tangan kosong apa enggak, seperti itu, baru itu laki ya ternyata. Akan tetapi di tengah jalan setelah kesepakatan ini disetujui, tapi di antara salah satu geng ini ya ternyata justru melanggar. Yang katanya ini disepakati tidak bawa senjata tajam, tidak bawa senjata apa saja, kita tangan kosong, tapi geng ini bawa. Akhirnya geng yang tidak kelompok ini yang tidak bawa senpi tretan kemudian kabur. Kemungkinan yang kabur ini adalah kelompok yang tidak bawa senpi, kemudian terjadi aksi kejar-kejaran. Nah, yang 3 motor ini ya tretan kemudian diketahui oleh aparat kepolisian pada saat kejar-kejaran, dia diketahui bawa senjata tajam. Diketahui bawa senjata tajam tretan, 1 motor ini kemudian masuk ke celah gang seperti itu. Akhirnya yang 3 motor ini tidak mendapati kemana arahnya yang 1 motor itu pergi. Akhirnya yang 3 motor ini balik arah tretan. Setelah balik arah tretan, baru Aibda Robik ini melepaskan tembakan. Ini adalah versi yang kedua. Versi yang ketiga ini ya tretan adalah peristiwa penembakan ini dilatar belakangi bukan karena tawuran, melainkan karena pada saat itu Aibda Robik ini sedang pulang kerja ataupun pulang dari kantornya, namun di tengah jalan dia berpapasan dengan pengendara motor, kemudian Aibda Robik ini kena senggol. Nah, dia emosi dan marah, kemudian melepaskan tembakan. Dalam aksi penembakan ini tretan, Aibda Robik ini melepaskan tembakan sebanyak 4 kali. Yang 1 tembakan ini mengenai pinggul Gama, terus yang satunya lagi ini mengenai dada Adam yang temannya Gama yang tadi. Kemudian Satria ini dikenai tangannya oleh peluru proyektil dari Aibda Robik. Hanya saja ya tretan proyektil peluru yang mengenai pinggul Gama ini tidak tembus kemudian bersarang, sehingga itulah yang membuat Gama ini tidak bisa tertolong. Akibat kejadian ini ya tretan, peristiwa ini ya tretan itu terjadi di Jalan Candi Penataran, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian seperti itu. Ini berada di sekitar perumahan Tamon, yaitu Semarang Barat. Nah, bisa jadi ini tempat ya tretan selalu dijadikan atraksi negosiasi di antara geng-geng yang hendak melakukan tawuran. Kalau melihat dari dari namanya, ini nama sangat familiar kalau dari wilayah kota Semarang. Pada saat kejadian penembakan, nah korban ini ya tretan Gama, terus Satria dan Adam ini masih sempat dilarikan ke rumah sakit. Ya, dilarikan ke rumah sakit lah. Walaupun dalam kondisi kritis bagaimanapun, yang namanya pertolongan itu kan harus dilakukan ya tretan. Akan tetapi di tengah jalan yang tidak berhasil diselamatkan itu adalah Gama. Sementara Adam dan Satria itu berhasil diselamatkan. Sampai sekarang insya Allah mereka itu sudah baik-baik saja ya tretan. Nah, karena Gama itu tidak bisa diselamatkan alias meninggal dunia tretan, kemudian jenazah Gama ini dilakukan ekshumasi seperti itu. Apa ekshumasi ini? Ini adalah pengambilan barang ataupun benda dari dalam jenazah. Di dalam tubuh Gama ini memang ditemukan tretan pada saat proses ekshumasi itu ada proyektil peluru yang tembus ke bagian usus Gama di dalam seperti itu. Itu diambil ya tretan. Memang peluru itu betul-betul nyantol
ke usus badannya Gama. Karena Gama sudah meninggal dunia di Tretan, kemudian Gama ini atas kejadian penembakan ini akhirnya tersiar ke seluruh jagat maya. Akhirnya keluarga baik yang di Semarang ataupun di Sragen itu mengetahui, mendengarkan kabar atas kematian Gama. Sontak ya Tretan, keluarga Gama ini merasa shock. Kenapa demikian? Karena Gama memang diketahui oleh keluarganya dia tidak pernah ikut geng gangster ataupun ikut aksi-aksi tawuran sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak kepolisian. Tentu keluarga ini merasa terkekang ataupun merasa kurang diperlakukan baik oleh aparat kepolisian. Kenapa? Karena tudingan-tudingan yang mengatakan bahwa korban Gama ini disebut sebagai orang ataupun belajar yang ikut gangster terhadap aksi tawuran. Gama sendiri walaupun sudah meninggal Tretan itu akhirnya disemayamkan ataupun dimakamkan di kampung halamannya. Di mana itu? Di Sragen, Jawa Tengah. Akibat kejadian ini ya Tretan, karena menjadi atensi publik, maka Polda Jawa Tengah langsung melakukan olah TKP, langsung turun tangan. Salah satunya dengan mengamankan Aibda Robik, yaitu pelaku penembakan. Sementara pada saat itu ya Tretan, Aibda Robik ini diduga melanggar peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan senpi. Akibat peristiwa ini juga ya Tretan, maka sebagai konsekuensinya maka Aibda Robik ini harus menjalani sidang kode etik Polri di Jawa Tengah. Yang berkembang ya Tretan bahwa Aibda Robik ini saat menjalani sidang kode etik dia dipecat secara tidak hormat. Akan tetapi ya Tretan, walaupun dipecat secara tidak hormat, maka berdasarkan informasi Aibda Robik ini masih melakukan banding. Artinya kalau melakukan banding, beliau berarti tidak terima atas tuduhan yang dilakukan oleh Polda, yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya. Karena ini menyebar, akhirnya yang ikut merespon peristiwa ini tidak hanya dari keluarganya, melainkan langsung mendapatkan atensi dari Komisi 3 DPR RI. Maka pasca kejadian beberapa hari dari kejadian itu ya Tretan, tepatnya itu 3 Desember 2024, maka DPR memanggil pihak-pihak terkait, terutama dari aparat kepolisian. Bahkan berdasarkan informasi yang berkembang di Tretan, keluarga korban ini awalnya diundang, tetapi entah apa yang terjadi, apa ini karena miskomunikasi, akhirnya keluarga korban ini tidak diundang. Tapi berdasarkan pernyataan dari Komisi 3, pengakuannya memang keluarga korban harusnya itu ikut dalam rapat tersebut. Tapi tidak tahu ini apa yang terjadi, kenapa pada rapat dengar pendapat keluarga korban ini tidak ada dalam rapat kegiatan tersebut. Sejatinya ya Tretan, peristiwa ini kenapa bisa terungkap seperti itu? Karena pada waktu itu ada dugaan bahwa polisi ini mau melakukan mohon maaf ya Tretan, mau melakukan pengondisian kepada korban. Ini terbukti pasca kejadian keluarga korban ini didatangi jajaran Polrestabes dengan salah seorang oknum wartawan ke rumah korban. Dia meminta negosiasi ataupun pengondisian dengan paksaan bahwa kasus ini diminta untuk tidak diperpanjang. Maka salah satu yang dilakukan oleh Polrestabes dengan wartawan ini ya Tretan, pada waktu itu dia meminta dengan cara memaksa untuk direkam seperti itu. Tetapi kenyataannya pihak keluarga itu tidak bersedia. Mungkin itu cerita yang dapat saya sampaikan di Tretan. Kalau Tretan sendiri ada cerita yang unik dan menarik, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.